Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usrifatul Jannah dari Fakultas Pendidikan Agama Islam semester 6 akan mendeskripsikan jika saya menjadi guru PAI di MTS atau Madrasah Sanawiyah untuk memenuhi tugas UAS dari dosen pengampu yaitu Bu Fitri. Menjadi seorang guru PAI atau guru pendidikan agama Islam bukanlah suatu hal yang mudah. Menjadi guru PAI harus memiliki tanggung jawab besar dalam membina atau mendidik peserta didik. Supaya apa? Supaya peserta didik yang saya didik menjadi seseorang yang memiliki karakter yang baik dari sebelumnya. Nah, saya sebagai guru PAI, saya harus saya harus bisa memberi teladan yang baik dulu kepada siswa. Karena menjadi guru bukan hanya memberi pelajaran saja atau memberi materi, tapi saya sebagai guru harus bisa menjadi teladan untuk anak murid anak murid saya. Jadi, jikalau saya menjadi guru PAI, anak murid saya itu bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang telah saya berikan untuk kehidupan sehari-hari. Seperti toleransi, seperti menghargai sesama. Jadi, ilmu-ilmu yang saya berikan kepada anak didik saya itu bisa diterapkan gitu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, menjadi guru PAI pun juga memiliki tantangan. Tantangannya seperti apa? Tantangannya seperti jika kita tantangannya seperti apa? Ya, kita harus memahami sifat, karakter, atau kepribadian siswa. Jadi, jika saya di dalam kelas, saya harus bisa memahami atau melihat situasi bagaimana jika saya mengajar, murid-murid itu merasa nyaman, merasa seru, merasa tidak mau ditinggalkan oleh saya. Jadi, saya harus membuat metode atau teknik pembelajaran yang sangat kreatif, yaitu saya ingin membuat kelas itu lebih hidup, lebih terasa gak mau ditinggalin gitu. Jadi saya harus bisa lebih menjadi guru yang sangat asik. Jadi murid-murid bisa menjadi asik di dalam kelas, bisa menjadi asik di luar kelas juga. Kalau saya menjadi guru PAI, saya ingin menerapkan metode-metode sesuai keadaan zaman sekarang ini, seperti membuat kuis atau membuat permainan-permainan yang mana dulu saya sebagai murid PAI kadang-kadang merasa bosan dalam kelas karena PAI itu cenderung dengan metode ceramah. Jadi saya ingin memodifikasi jika saya menjadi guru PAI, seperti saya akan memberikan siswa itu pembelajaran yang mana saya akan memberi atau melihatkan kepada siswa video materi yang saya berikan. Contohnya seperti pelajaran
seperti pelajaran Khulafaur Rasyidin. Jadi saya memberikan video bagaimana sih perjuangan-perjuangan Khulafaur Rasyidin pada masa dahulu, tapi menggunakan animasi yang membuat anak tidak bosan gitu. Setelah itu anak atau murid memperhatikan atau melihat video yang saya putar menggunakan proyektor. Setelah itu anak-anak harus membuat kelompok, yang mana kelompok itu harus mendiskusikan apa sih mendeskripsikan secara singkat saja apa sih nilai-nilai yang terkandung di dalam video tersebut, apa sih teladan-teladan yang harus diambil dari video tersebut, apa sih yang harus dia terapkan juga, atau menjelaskan kembali video yang telah dilihat tadi. Setelah itu siswa diminta untuk mempresentasikan atau menceritakan kembali di depan kelas menceritakan lagi di depan kelas hasil diskusi dari setiap kelompoknya tersebut gitu. Banyak sekali metode-metode yang diterapkan, tapi saya ingin menerapkan seperti itu karena menurut saya pembelajaran melihat video itu, pembelajaran membuat video itu dapat meningkatkan kemampuan pemahaman siswa. Jadi saya ingin siswa bukan hanya bisa mendengar saja, tapi siswa juga bisa memahami, bisa lebih menguasai penalaran gitu. Dan jika saya menjadi guru PAI, saya juga ingin sebagai guru PAI, saya tidak hanya bertugas mengajar materi saja, tapi saya juga ingin menjadi guru yang berperan sebagai pendidik moral, yaitu untuk pembimbingan spiritual juga, atau yang akan menemani perkembangan mental dan rohani peserta didik yang di tengah-tengah arus globalisasi sekarang ini. Dan saya akan memposisikan diri saya sebagai guru PAI yang mengedepankan kasih sayang, pengertian, dan dialog dalam pembinaan siswa. Jadi saya percaya bahwa siswa itu memiliki potensi yang berbeda-beda dan unik juga. Jadi saya ingin melihat kelebihan masing-masing siswa, dan tugas saya adalah membantu mereka menemukan dan mengembangkan potensi diri mereka. Itu. Dalam pembelajaran PAI, saya juga berusaha menghadirkan suasana kelas yang efektif, aktif, dan inovatif, serta menyenangkan. Saya akan memanfaatkan metode-metode yang tadi saya sampaikan tadi itu, seperti tadi diskusi kelompok untuk melihat video, terus problem-problem yang dihadapi pada kehidupan sehari-hari, pembelajaran berbasis proyek juga, atau hingga menggunakan teknologi digital. Saya juga harus meningkatkan kualitas saya sebagai guru PAI dengan menambah ilmu
belajar lagi, dan saya ingin menjadi guru yang tidak hanya dihormati saja, tetapi juga saya mau dicintai karena keikhlasan saya mengajar dan keteladanan saya. Nah, saya juga ingin hadir bukan sebagai guru juga, tapi saya juga ingin menjadi sahabat belajar untuk anak murid saya, jadi tempat bertanya anak murid saya, tempat mengadu juga. Jadi saya ingin menjadi inspirasi yang bisa dianut oleh anak didik saya. Saya ingin juga saya percaya bahwa pendidikan agama Islam yang baik adalah pondasi utama dalam membentuk bangsa yang bermartabat, damai, dan bermoral. Jadi, kenapa saya memilih guru PAI? Karena saya ingin memperbaiki sikap-sikap saya yang kurang baik atau menjadi untuk lebih baik lagi. Maka dari itu, jika saya menjadi guru PAI adalah bentuk kontribusi saya dalam membangun masa depan bangsa melalui pendidikan agama Islam tersebut. Saya ingin menjadi guru PAI yang bukan hanya sekedar menerangkan akhlak-akhlak saja atau hanya mengajarkan ilmu-ilmu pendidikan Islam saja, tetapi saya ingin menginspirasi untuk masa depan, bentuk generasi. Jadi kalau saya menjadi guru PAI pun saya ingin memberikan atau menanamkan nilai-nilai keagamaan yang mana siswa bisa lebih memahami agama, apalagi dengan perkembangan zaman sekarang ini, siswa harus lebih lagi dibekali ilmu-ilmu keagamaan, karena agama itu juga sangat penting untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi saya sebagai guru PAI ingin menjadi sebagai penerus ajaran-ajaran Nabi, yang yaitu seperti yaitu memberi teladan baik kepada siswa-siswa yang saya ajar. Nah, setelah itu saya ingin menjadi guru yang memiliki, dan sebagai guru saya juga harus siap menghadapi tantangan yang mana tantangan yang saya hadapi jika saya menjadi guru PAI, seperti krisis akhlak di kalangan remaja-remaja saat ini, atau pengaruh-pengaruh negatif dari sosial media. Jadi saya ingin anak murid saya lebih melek ilmu tentang keagamaan. Jadi saya ingin menjadi guru PAI yang bukan hanya mengajar saat untuk hari ini saja, tetapi bisa menginspirasi untuk masa depan, membentuk generasi yang tidak hanya mampu bersaing di dunia, tapi juga siap menghadapi kehidupan akhirat dengan bekalan iman, ilmu, dan pengetahuan. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya minta maaf sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.